saya justru mengundang teman-teman Arek Malang Bersuara ini, kalau sampean Muslim, kita Muslim, itu ada kenal tabayun. Nah, ikuti ceramahnya. Jadi ketika kita menuduh seseorang, sebaiknya kita juga mengklarifikasi. Jadi untuk membuktikan tuduhan itu datang ke acaranya. Nah, lihat Zakir Naik ini nanti pas di mimbar, apakah provokatif, apakah mengucapkan ucapan kebencian? Kalau iya, di sini ada Polres. Laporkan, tangkap, ekstradisi, selesai. Nggak peduli dia ulama, enggak, kalau melanggar undang-undang, merusak persatuan, merusak Pancasila, merusak Bhinneka Tunggal Ika, tangkap, laporkan, ekstradisi. Selesai kan? Jadi tamu kita itu bukan cuma Dr. Zakir Naik, tapi saudara-saudara kita yang belum Islam. Baik Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Tiongkok, Konghucu, ataupun orang ateis sekalipun. Monggo datang, mari kumpul, mari duduk bersama-sama, menikmati indahnya Islam rahmatan alamin. Kami pastikan di acara ini Anda aman bersama umat muslim, dan umat muslim ini pasti menyenangkan dan bermanfaat buat Anda semua yang belum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kami ada di Kota Malang, dan ini persiapan kegiatan acara Dr. Zakir Naik visit di Kota Malang, tepatnya di Stadion Gajayana, insya Allah besok malam. Kepada seluruh masyarakat yang berkenan untuk menyaksikan dan mendapatkan manfaat dari acara ini, insya Allah bisa hadir di Stadion Gajayana di Kota Malang besok pada maghrib. Itu insya Allah acara tepatnya pada Isya ya, pada Isya langsung acara mulai. Kamis 10 Juli. Ya, Kamis malam besok. Tapi kalau bisa memang sebelum maghrib sudah ada di tempat lokasi, karena jam 3 lah paling enggak. Jam 3 ya. Iya, karena registrasi masuk antri. Ya. Pasti itu banyak, itu nanti insya Allah full jalanan ini nanti akan parkirnya nggak tahu nih. Buat yang pemirsa yang bawa mobil, nanti mungkin kalau nggak banyak-banyak orang, mending naik motor atau bagaimana gitu. Ya, naik Grab ya, naik Grab atau parkirnya di MOG. Yang paling penting bukan parkir, yang paling penting bawa air atau debu tayamum ya, supaya bisa sholat. Ya, sama bawa sajadah. Ya, sajadah juga kalau bisa bawa. Ya baik. Hari ini bersama Kohani Kristianto dan Pak Dwi. Pak Dwi dari ini panitia bagian keamanan, ya. Gitu, protokol, Pak Dwi. Baik, ini ada informasi terbaru bahwasannya ada penolakan, dan ini sudah beredar di TV, media mainstream, medsos, ya, di media nasional sudah beredar bahwa di Malang ini terjadi adanya penolakan dari ormas-ormas tertentu ya, yang mengatasnamakan, ini yang lagi pertama kali mempelopori ya. Untuk penolakan ini namanya, saya akan spill ya, ini pernyataan sikap. Pernyataan sikap kop suratnya itu Arek Malang Bersuara ini. Arek Malang Bersuara. Seperti ini kop suratnya. Ya, sekretariat di Candi Mendut nomor 14 ya, Lowok Waru, Kota Malang. Ini sekretariatnya, dan ini tertanggal 5 Juli ya, 2025. Terus kemudian inti dari surat ini adalah pernyataan sikap menolak kedatangan dari ulama seorang dai internasional yang bernama Dr. Zakir Naik. Karena disampaikan bahwasannya di sini intinya adalah, konteksnya adalah mereka ingin mengedepankan namanya keberagaman, kerukunan antar umat beragama. Karena Zakir Naik ini dinilai sebagai tokoh yang istilahnya memecah belah, istilahnya begitu ya, memecah belah. Jadi seperti itu. Saya izin mau sepil fotonya, boleh ya? Silakan, kalau di medsos banyak itu. Ya.
Kami dapat foto-foto ini dari media sosial ya, dari media-media nasional ya. Ini nama tokohnya Abdul Aziz ya. Abdul Aziz Sebagai koordinator ya, Iya. menolak. Iya. Ya, bentar saya ini namanya Abdul Aziz ya. Ini beliau. Kemudian ini pemirsa juga bisa dapat info dari media-media nasional ya, bisa. Intinya adalah menolak ya, menolak. Dan tadi malam Kohani sudah audiensi dengan beberapa tokoh ini bersama Komisi A DPRD Malang. Terus kemudian ini bersama Forkopimda ya, dan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Ya, ini tidak ada masalah ini sebenarnya. Sebenarnya ormas-ormas di Malang Raya ini mendukung sudah, tidak ada masalah. Kalau ini surat dari Interpol yang menyatakan bahwa Dr. Zakir Naik tidak punya masalah dan aman. Jadi dari Interpol ya, resmi ya, ini suratnya sudah dirilis ya, dan bahwasanya Zakir Naik tidak punya kasus ya, tidak ada persoalan, Tidak menyebarkan kebencian, dan seterusnya, itu seperti yang disangkakan begitu. Terus kemudian apalagi, nah ini kita bisa langsung ngobrol bersama Kohani Kristianto, nanti juga Pak Dwi ya. Mohon izin nanti bisa memberikan arahan bagaimana kira-kira. Kohani Kristianto ini, beliau adalah di balik layar dari semuanya ini. Ini Kohani ini orang yang Masya Allah ya, berani pasang badan ya untuk event sebesar ini. Ngeri ini sebenarnya event yang ngeri nih. Sebesar ini dengan resiko yang luar biasa, resiko pembiayaan yang luar biasa. Ini Kohani yang beliau ada di balik layar semuanya ini. Baik, silakan Kohani. Ya, Masya Allah ya, kita pertama-tama ucapkan syukur alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Ya. Saya nggak berjasa apa-apa, semua ini kan sudah hanya qadarullah. Ya. Semua ini sudah ditulis Allah 50.000 tahun lalu di Lauh Mahfuz, kita tinggal jalanin. Nah, tinggal bagaimana kita menghadapi semua ini. Kalau Zakir Naik itu dibilang beliau ini pemecah belah dan lain sebagainya, mungkin teman-teman kita yang menolak ini kurang informasi. Alhamdulillah saya bawa beliau pertama tahun 2017. Kalau beliau ini, Dr. Zakir Naik ini provokatif, terus buronan, pengujar kebencian, dia tidak akan diterima oleh yang pertama para ulama dulu. Itu diterima oleh Azim, Ustaz Arifin Ilham, dan ulama MUI. Kementerian terima? Iya, ini kita bicara 2017 dulu. Oh, iya. 2017, bahkan diterima Pak Yusuf Kalla, terus diterima Pak Zulhas Menpan, banyak sekali yang terima waktu itu. Indonesia sendiri negara kita tidak menolak. Kalau nolak visanya nggak keluar. Ya. Indonesia ini punya badan intelijen yang kuat, baik dari TNI Polri, dari BIN sendiri. Nah kalau beliau nggak bener ya sudah ada kali masuk. Ya, atau beliau masuk ditangkap, ekstradisi, karena Indonesia punya perjanjian diplomatik dengan India. Nah makanya ada surat Interpol, makanya dia bisa di mana-mana keluar. Nah, dari 2017 kita lihat yang mana masa kebencian. Nah, tadi malam sudah terjadi ceramah beliau di Solo. Apa ada yang provokatif? Tidak ada. Ya kan? Tidak ada. Sebenarnya mudah. Saya justru mengundang teman-teman arek Malang bersuara ini. Kalau sampean Muslim, kita Muslim, itu ada kenal tabayun. Saya undang khusus untuk datang di kursi duduk VIP. Nah, ikuti ceramahnya. Jadi ketika kita menuduh seseorang, sebaiknya kita juga mengklarifikasi. Jadi untuk membuktikan tuduhan itu datang ke acaranya. Nah, lihat Zakir Naik ini nanti pas di mimbar, apakah provokatif, apakah mengucapkan ucapan kebencian? Kalau iya, di sini ada Polres. Laporkan, tangkap, ekstradisi, selesai. Nggak peduli dia ulama enggak, kalau melanggar undang-undang, merusak persatuan, merusak Pancasila, merusak Bhinneka Tunggal, tangkap, laporkan
ekstradisi, selesai kan? Gitu. Tapi kalau hanya dugaan tanpa bukti, ya nanti kasihan kan jadinya orang. Kasihan teman-teman Arek Malang Bersuara ini malah diserang balik. Kita sih enggak, kita nggak mau, kita maunya damai, kita maunya semua dapat hidayah. Tapi lihat di media-media sosial, lihat di Malang Raya apa tadi itu, dan saya udah keliling. Per siang ini saya sudah punya 25 tanda tangan ormas Muslim se-Kota Malang. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Irsyad, ada Persis, ada banyak. Yang tanda tangan banyak sekali, nanti kita munculkan. Dan mereka malah bingung, ormas Arek Malang Bersuara ini apa mewakili Malang? Karena baru kedengeran gitu. Ya udah, kita tidak melihat ke situnya, tapi monggo. Malang itu kabarnya adalah kota toleransi. Ya, nomor satu di nomor satu di Indonesia. Toleransi itu tidak membubarkan kajian. Kita juga nggak boleh orang Muslim bubarin gereja lagi, nggak boleh. Dan sekarang kamu mau bubarin kita lagi acara keagamaan, ini juga nggak boleh dong. Apapun agamanya, gitu. Selama itu tidak melanggar undang-undang, selama itu menjaga ketertiban umum, selama itu baik, ya kenapa harus dibubarkan? Katanya kota toleransi. Toleransi itu lakum dinukum waliyadin. Toleransi itu tidak mengganggu dan tidak saling menyakiti. Nah, sebaiknya teman-teman Arek Malang Bersatu monggo datang VIP lihat, nah kan tak kenal maka tak sayang. Datang kenal, siapa tahu jadi kita bisa saling menyayangi. Gitu ya. Gitu. Ini habis ini berapa jam lagi? Tidak lama insya Allah akan datang demonstrasi di sini. Kabarnya dari media sosial, dari teman-teman, nanti ada yang demo di Bundaran di depan Lafayette, karena kita sore ada acara di Lafayette. Ya nanti silahkan, kita tidak masalah, kan demo kan hak bersuara. Nah nanti tapi tolong dengan tertib gitu. Nah kalau dibilang toleransi, apalagi ini acara ini, kita di Bandung itu dibantu umat Katolik. Agamanya Katolik masih. Ketemu di Ascot ya Pak ya. Saya yang bayarin semuanya. Terus bahkan teman-teman Kristen ya dan Hindu itu banyak jadi kru. Nanti lihat kru kita itu pas jam sholat, yang mana yang nggak sholat, nah itulah mereka yang bukan Muslim. Gitu. Terus jadi mana yang nggak sesuai Pancasila, nggak sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Malang itu kota toleransi, harusnya event Dr. Zakir Naik ini tidak dibubarkan, malah menjadi pembuktian. Ini loh, ada Zakir Naik datang sebagai tamu, kita sebagai umat Islam memuliakan tamu kita. Nah, kita saling dukung-mendukung. Perbedaan itu boleh ada, tapi tetap bersaudara. Nah, itulah baru menjaga Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan Pancasila. Itulah baru toleransi. Ini dalam satu acara gitu ya, itu pasti ada pendonor istilahnya, pendana gitu kan. Nah, untuk misal demonstrasi, berapapun jumlah orang yang melakukan demonstrasi itu bisa jadi ini ada pendananya. Kira-kira siapa di balik ini semua? Nah ini saya nggak tahu ini. Kalau siapa saya nggak berani nuduh, atau saya nggak tahu, karena tak lihat itu yang di DPRD kemarin ada pakai seragam PP ya, Pemuda Pancasila. Ya mudah-mudahan nih Bang Yapto lihat, Mbak Golda lihat. Saya kenal dengan Yapto dan Golda. Gitu. Apalagi di Samarinda saya dengan Bang Said. Gitu. Jadi saya rasa PP nggak seperti ini ya. Gitu. Kalau ada baju PP itu oknum. Juga kalau ada yang pakai baju NU, ketua NU Malang mendukung. Jadi saya baca ini banyak yang menuduh, akhirnya jadi perselisihan. Nggak, di sini nama ormasnya Arek Malang Bersuara. Jadi tidak ada urusan dengan NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain, nggak ada. Jadi pendananya siapa ya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi mudah-mudahan mereka bukan karena didanai, karena kasihan ya kalau sampai melakukan hal yang salah terus mati gitu. Kayak apa siksanya dikubur gitu. Sejauh ini kesiapan panitia terkait penyambutan tamu masyarakat ini yang akan hadir di Gajayana bagaimana Pak? Ya, yang daftar sudah 5.000 lebih. Ya, itu akhirnya kita pun untuk pendaftaran, tidak usah pakai pendaftaran, nanti kita registrasi ulang di tempat. Jadi nanti buat teman-teman yang datang, saudara-saudara yang datang,
tolong jangan lupa kalau muslim, jangan lupa bawa sajadah, bawa debu tayamum dan air minum. Karena nanti jangan sampai ketinggalan sholatnya, jam 3-an sudah boleh hadir. Nah, kita juga ngundang teman-teman non-muslim, silakan hadir. Karena justru kajian ini nih, kayak Zakir Naik ini adalah kajian toleransi, di mana kalau di masjid itu nggak ada non-muslim. Nah, misalnya ustadz-ustadz kita datang itu kan kajian khusus muslim. Nah, kalau ini kajian bisa apapun agama Anda boleh datang. Dan bahkan kalau Anda bukan muslim, kami utamakan jadi tamu-tamunya umat muslim. Jadi tamu kita itu bukan cuma Dr. Zakir Naik, tapi saudara-saudara kita yang belum Islam. Baik Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Tionghoa, Konghucu, ataupun orang ateis sekalipun. Monggo datang, mari kumpul, mari duduk bersama-sama, menikmati indahnya Islam rahmatan alamin. Kami pastikan di acara ini Anda aman bersama umat muslim, dan umat muslim ini pasti menyenangkan dan bermanfaat buat Anda semua yang belum Islam. Dan itu pun kalau ada non muslim yang akan hadir di acara di Stadion Gajah Mada besok itu, yang mau saja. Iya, yang mau. Kita kan enggak maksa. Ayo datang loh. Ya, datang, alhamdulillah. Gak datangnya nggak apa-apa. Kami membuka kesempatan, gitu. Kami membuka kesempatan, dan bahkan ada permintaan dari orang-orang, jangan syahadat di umum ya, silahkan. Nanti syahadatnya untuk teman-teman yang ingin masuk Islam, yang sudah mendapat hidayah Allah, Anda harus syahadat di stadion, tapi bisa dengan Maulana Center Hagia Sophia. Di Malang ini kan ada Maulana Center Hagia Sophia. Nah, bisa juga nanti dengan yang lain siapa aja, atau di masjid terdekat juga bisa. Tadi malam langsung syahadat dengan panitia langsung setelah acara. Iya, atau setelah acara bisa syahadat di ruang VIP dengan Dr. Zakir Naik atau panitia. Bisa kan, nggak harus, karena memang permintaan dari banyak orang ya. Tidak apa-apa itu, malah saya lebih senang karena privasinya malah terjaga. Gini. Jadi ada namanya standar bagaimana beretika dalam bersaudara. Etika dalam bersaudara itu begini. Jadi kita ini umat Islam itu kan ada banyak unsur dan kalangan ya. Ada banyak organisasi dan ormas. Ini semuanya satu Islam, satu tubuh gitu kan, satu saudara, satu keluarga. Jadi kalau misalnya ada saudara kita siapapun ya, umat Islam, bagian dari umat Islam yang berjuang ya untuk kebaikan umat Islam, untuk dakwah Islam, bagi yang tidak setuju ya enggak apa-apa, tapi minimal enggak usah ngembosi gitu. Ya. Nah, lebih baik diam gitu kan. Siapapun itu ya. Kalau misalnya ada siapapun, ada umat Islam bikin acara apa, event apa yang kita tidak setuju, tapi mereka berjuang gitu, berjuang untuk kebaikan umat Islam. Lebih baik kalau misalnya kita tidak satu jalan, lebih baik diam, tapi tidak usah ngembosi gitu, tidak usah merusui atau mempersoalkan. Gitu. Ya. Karena kita satu tubuh, satu saudara. Satu kalau tanganmu tidak bisa membantu, lebih baik mulutmu mendoakan. Kalau mulutmu juga mendoakan, lebih baik diam. Katanya kan bicara yang baik atau diam. Hadisnya kan begitu. Dengan Pak Dwi, apakah bisa diberikan pendapat Pak Dwi? Kira-kira bagaimana ini kondisi terbaru? Apakah kira-kira ini aman atau tidak? Maksudnya ini kira-kira momen ini tersenggara jadi atau bagaimana? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Menurut pandangan kami pribadi, ya acara ini harus jadi dan insya Allah harus terselenggara, karena di awal tadi udah dibicarakan sama Kohani dari awal sampai terakhir sejarah beliau tahun 2017 kami juga ikut mendampingi Dr. Zakir Naik dan putranya terlibat di sana, dan memang kegiatannya itu betul-betul rahmatan lil alamin kalau bahasa saya itu. Sejuk, enak didengar, dan apalagi kesininya kan mengarah ke Islam yang rahmatan lil alamin dan mengarah ke ekonomi gitu ya, ekonomi syariah atau apa segala macam dan sejenisnya. Dan beliau betul-betul menginginkan yang tidak saling caci maki dan lain sebagainya yang sejenisnya, karena kita sesama umat manusia itu ya harus saling toleransi beragama itu kalau ini.
Itu yang harus kita junjung tinggi. Berkaitan dengan acara ini, secara kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi sudah dibicarakan, alhamdulillah aman, tidak ada masalah. Pemerintah satuan kewilayahan juga mendukung kegiatan ini, dan ada beberapa masyarakat juga mensupport dalam segi keamanan dari LSM-nya, tokoh agama juga ikut mendukung kelancaran kegiatan yang sudah berjalan selama ini. Mudah-mudahan di Malang ini juga harapan kami juga sama. Kita tetap akan sowan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Kami juga atas nama bagian daripada Garda Mu'alaf juga ingin ikut membantu suksesnya ini. Tentunya di bidang kami yang sudah kami jalani, di bidang bagian keamanannya, untuk berkoordinasi dari sisi keamanannya. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mungkin nanti sama-sama kita lihat cara besok malam di Stadion Gajayana Malang. Ya, terima kasih, itu saja mungkin. Terima kasih yang terbanyak Pak Dwi. Ya, sama-sama. Saya ingin kembali ke Kohani lagi. Ini Kohani pontang-panting nih saya lihat. Pontang-panting, jarang pulang ke rumah atau bagaimana ini kondisinya? Jadi sebenarnya ini tanggung jawab moral. Kalau saya mau ya udah tak tinggal aja juga bisa kan. Saya kemarin ketika ditipu sama Anang Sadinu itu berapa miliar itu kan belum selesai. Ini sekarang saya masih nanggung hutang itu banyak. Tapi ini belajar ikhlas. Jadi alhamdulillah Dr. Zakir Naik menunjuk Dondi. Bukan Dondi yang minta ya. Ini ada fitnah di luar, Dondi minta, ini enggak. Saya dan tim quorum bersama-sama mengundurkan diri, kita cancel. Tapi Dr. Zakir Naik menghubungi Dondi dan meneruskan, dan Dondi koordinasi juga sama saya. Jadi sebenarnya termasuk Malang ini meneruskan apa yang sudah saya rintis di awalnya. Awalnya kan mungkin Mas Ipung juga tahu lah, kita Mas ini mau bikin Zakir Naik, ayo dibantu gitu kan. Nah, di sini tanggung jawabnya, beban beratnya ada di Dondi sekarang. Kalau ada apa-apa ya Dondi harus tanggung jawab. Tapi Muslim kan satu tubuh. Hari ini Dondi kita jadikan kepala. Mungkin saya kaki, mungkin yang lain tangan, mungkin yang lain mata, mungkin yang lain hidung. Nah, satu tubuh itu seperti itu. Dan yang saya cari bukan juga, saya nggak butuh, jangan ada orang yang sampai Anda memuji saya. Wah, Kohani, enggak. Pujian itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Inilah ikhlas. Gitu. Mari di belakang layar, saya belum tidur ini. Masih bajunya kalian masih dari malam. Ya, sebentar ada sempat tidur dari sebentar. Pak Dwi juga belum tidur ini dari Solo. Ya, kita ngurus yang di stadion. Orang-orang di belakang layar ini, masya Allah, yang nggak pernah muncul, tanpa mereka nggak jadi tes. Masih kerja sampai sekarang. Tanpa Pak Dwi nggak kelar nih perizinan. Gitu. Terus ada aja gangguannya. Nah, mudah-mudahan semua yang terlibat dalam acara ini, baik yang terdengar atau tidak terdengar, yang terlihat atau tidak terlihat, Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Balasannya juga seperti yang tidak pernah Anda lihat dan tidak pernah Anda dengar dari Allah. Gitu. Ya, baik. Ini ada kabar baru lagi bahwa Kohani ini sedang meng-create, bukan sedang tapi sudah meng-create namanya media sosial. Jadi kalau ada yang orang komplain, protes, kenapa kok pakai media sosialnya umat lain kan begitu. Yeah. Nah, ini sekarang beliau sudah meng-create media sosial namanya Update. Update. Nah, kita ada namanya APPDET. Nanti di bawah bisa dilihat ya. Nih, media sosial untuk isi wasilah. Ganteng sekali nih, loh. Ya ini namanya juga AI ya. Oh, ya enggak lah, ya sangat malah ngapain ini? Ini. Ini kalau pakai jas. Nah, namanya Update. Media ini saya rintis sejak 3 tahun lalu. Saya, Bang Beni dan tim dengan Husin Gasa dan teman-teman aktivis pro-Palestine. Saya media ini tercipta dari keprihatinan. Berapa banyak orang akunnya jutaan tumbang, termasuk saya, Felix Xiao,
Husin Gasa, Bang Onim, terus Grasinov, Ziki Fauzi, Bella Fauzi, Meli Guslo, Wanda Hamidah, banyak sekali aktivis yang akunnya hilang. Nah, terus bagaimana mengimbangi berita tentang Palestina? Apalagi kita sedang mengadakan satu persiapan Indonesia Peace Convoy. Akhir bulan ini Husin Gasa akan mendahului berangkat ke Mesir. Nah, kita sudah ada 10.000 orang lebih yang siap berkorban harta, nyawa, raga untuk masuk ke Gaza. Walaupun harus mati di pintu Rafah. Sudah terdaftar 10.000 orang lebih yang akan konvoi damai masuk ke Gaza, bawa bantuan. Sambil bawa bantuan. Iya. Jadi ini konvoi sambil bawa bantuan. Ceritanya begitu. Yang namanya Indonesia Peace Convoy. Nah, itu kalau dinaikkan di produk-produk Meta, Instagram, Facebook kan pasti di-ban. Nah, ini adanya update. Jadi kemarin itu sempat ada viral orang Gaza sampai kelaparan meninggal. Begitu. Saking Dari dulu kalau itu. sulit. Ini viral baru ini. Iya, ini dari dulu udah kelaparan. Iya, tapi ini sampai kurus kering. Iya, sampai kurus kering. Iya. Ada makanan gitu. Iya, mereka udah nggak bisa makan. Sana konvoi sambil bawa makanan bantuan. Iya, dengan bawa kendaraan masing-masing nanti bisa beli di Mesir, bisa bawa dari Indonesia. Gitu. Ya mudah-mudahan Allah ridho dan Allah mudahkan. Dan produk-produk update ini mohon doa dan dukungannya dari Presiden Soekarno sampai hari ini Presiden kita Prabowo. Bangsa Indonesia baru kali ini punya media sosial sendiri. Mana nggak ada kan selama ini. Dan ini bikinan Muslim untuk semua agama. Kita bicara kemanusiaan. Palestina sudah nggak bicara agama. Kita Palestina bicaranya kemanusiaan dan genosida. Gitu. Ya mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat, bisa di-download di App Store atau Play Store, namanya Update APP.DET. Kadang ini kok nih, kan aplikasi awal-awal misalnya, kadang ada masih error apa gitu, gimana? Ya memang kita sedang ada gini, sebenarnya kalau mau ditunjukkan itu kita sudah menyiapkan semua. Kalau versi beta kita bahkan lebih bagus dari Instagram. Kita bisa ganti fotonya aja. Jadi postingan yang udah lama kita ganti fotonya bisa. Tapi ketika masuk ke App Store dan Play Store itu nggak boleh langsung perfect. Oh gitu. Nggak boleh. Jadi kita begitu masukin semua ditolak. Dia maunya ini dulu, nanti bertahap. Itu akan semakin baik dengan semakin banyak pengguna. Dia akan mengizinkan ini, oh ditambah fitur ini boleh ketika penggunaannya 1.000. Ditambah fitur ini boleh ketika penggunaannya 10.000. Nanti pengguna 100.000 nambah fitur lagi. Ketika sudah 10 juta itulah saatnya boleh banyak. Jadi mudah-mudahan mohon bersabar. Itu ini aturannya ya? Aturannya seperti itu. Kita ada tim yang nanti tak tunjuk gini, nggak bisa kita langsung upload semua. Kita sudah versi beta jalan 2 tahun lebih, udah bagus sekali gitu. Tapi ya itulah kendalanya dan memang mohon doanya Allah sebaik-baik memberi rezeki. Kami nggak pernah satu rupiah pun kami nggak pernah galang dana untuk ini. Orang tahu kok kalau bikin aplikasi media sosial mahal. Kami bakar uang. Ya, untuk storage-nya aja kalau udah 10.000 itu sebulan 30 juta ketimenten sama storage. Jadi kalau sudah 100.000 1 juta ya itu bisa ratusan juta. Nah tapi doakan ini hadisnya sendiri itu. Iya itu untuk kita simpennya di cloud malah. Nah, itu untuk biayanya dan belum maintenance-nya, belum pengembangannya. Tapi inilah jihad harta untuk di jalan Allah. Sampai hari ini alhamdulillah kami belum pernah teriak 1 rupiah pun untuk minta keluar. Nah dan mudah-mudahan Allah mudahkan. Mari jadikan ini, update ini bukan punya saya, bukan punya siapapun. Update ini milik Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW dan untuk semua orang manfaatnya. Jadi mari kita sama-sama doakan dan dukung aplikasi ini. Terlebih sehari ini kita butuh satu media sosial yang bisa menyuarakan dengan jujur mengenai Palestina tanpa takut di-ban. Nah itu tempatnya update. Ya, baik. Dan insya Allah nanti ada langsung malam ini ada Dr. Zakir Naik untuk dinner di sini ya. Kalau dinner di restoran Lafayette. Terus habis itu besok di Gajayana, hari Kamis. Kemudian berikutnya ke Bandung. Hari Jumat di Bandung. Ya. Hari Jumat itu juga langsung. Maksudnya acaranya? Acaranya Sabtu. Sabtu ya. Ya. Sabtu Minggu. Sabtu tanggal berapa itu? 12, 13. 12 dan 13. 2 kali di Bandung berarti? Iya 2 kali. Beda tempat? Satu tempat yang sama, lapangan Tritan. Oh kenapa 2 kali ini? Tempatnya kecil kayaknya.
nggak besar. Oh, untuk Iya. supaya masyarakat nggak numpuk ya? Iya, supaya nggak tertumpuk kan. Kalau kayak tertumpuk, kalau Gajayana pun tadi kita kalau perlu 2 hari ya 2 hari, tapi kayaknya di Malang ini cukup sehari, gitu kan. Kayak di Solo kan kamu bludak akhirnya. Iya. Nah, tapi ya sudah nggak ada waktu. Gitu. Kemudian nanti di mana itu, Bogor atau di Terakhir di Jakarta, Jakarta. ya di ex hanggar Pancoran. Pancoran? Iya, yang bekas hanggar pesawat terbang. Itu. 1 hari? 3 hari itu. 3 hari? 18, 19, 20. Dan itu untuk antisipasi juga supaya tidak numpuk ya? Betul, supaya tidak numpuk dan supaya lebih mudah dan lebih nyaman. Apalagi kan ini lagi liburan sekolah ya, gitu. Gitu. Ya. Baik, kepada seluruh masyarakat yang mau hadir silakan di tanggal-tanggal yang sudah disampaikan oleh Kohani tadi. Demikian, ada lagi Kohani? Ya. Mau Saya mengucapkan banyak terima kasih. Allah sebaik-baik pembalas. Tadinya acara ini hampir gagal. Tapi inilah bukti pertolongan Allah amin. dan ridhonya Allah. Yang penting Zakir Naik datang. Ya. Berarti apa? Allah selamatkan izah marwahnya umat muslim dengan ukhuwah Islamiyah. Nanti masalah acaranya susah atau enggak, itu bagaimana Allah. Iya, iya. Baik, kita akhiri. Demikian, barakallahu fikum. Baik, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa tuh, Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia. Aromanya aroma Eropa. Wah, cakep nih, Pak Ustadz. iya. Dari depannya, packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya Boleh. buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya, tapi kalem, tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya. Itu bisa bertahan sampai 8 sampai 12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan?